Bikin bolu pisang anti gagal. Iya, kenapa saya bilang anti gagal? Karena sebelum saya membuat ini, dulu banget saya pernah membuat bolu pisang juga, tapi jadinya lembek banget, nggak empuk, dan dalamnya itu seratnya kurang kurang kelihatan. Tentunya juga rasanya tidak seenak ini. Nah, kali ini saya menemukan resep setelah mencoba berkali-kali, baru ketemu resep yang satu ini, yaitu saya namakan bolu pisang anti gagal karena hasilnya sangat enak banget dan juga dijamin anti gagal pastinya. Nah, coba lihat, ini empuk banget bagian dalamnya, ini teksturnya sangat lembut dan manisnya juga pas. Pastikan nonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke sesi pembuatan bolunya, di sini saya akan berbagi tips terlebih dahulu. Jadi, salah satu kunci bolu itu berhasil atau tidak yaitu dari pemanggangan yang kita gunakan juga. Tapi bukan cuma berlaku di oven yang digunakan. Ini juga berlaku apabila kita mengukus adonan tersebut atau bolu tersebut. Nah, kuncinya yaitu sebelum memanggang kuenya atau sebelum mengukus kuenya, pastikan kita harus memanaskan oven terlebih dahulu kurang lebih 3-40 menit dan juga di atas suhu yang tepat. Suhunya itu antara 150 sampai 200 derajat. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito MO888 Fantasi 2. Ini dijamin lewat banget dan juga untuk desainnya sudah estetik kayak gini. Coba lihat untuk gagan atasnya itu menggunakan kayu sehingga terlihat lebih cantik, dan juga untuk tombol-tombol lainnya juga menggunakan kayu. Yang penasaran saya belinya di mana, bisa langsung cek di description box di bawah video ini. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan bolunya. Pertama, sediakan pisang yang matang banget. Di sini saya menggunakan pisang raja. Berikutnya, sediakan 8 sendok makan gula pasir. Di resep ini semuanya saya gunakan takaran sendok karena saya yakin tidak semua orang memiliki timbangan, tapi semua orang memiliki sendok di rumah. Berikutnya 2 sendok makan susu bubuk dan juga vanila ekstrak. Ini nanti kita gunakan sebanyak 1 sendok makan. Berikutnya ada minyak sayur, yaitu sebanyak 10 sendok makan atau setara dengan 50 ml, dan juga sediakan tepung terigu sebanyak 11 sendok makan, protein sedang, 2 butir telur ukuran sedang, dan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh soda kue. Selanjutnya sediakan loyang yang saya gunakan di sini yaitu ukuran 22 x 10 x 4 cm. Nanti saya akan membuat 2 adonan sekaligus. Langkah pertama, untuk pisangnya di sini saya menggunakan 3 buah pisang, dan untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini juga. Dan juga saya sertakan di sini, bisa langsung di screenshot aja untuk memudahkan di kemudian hari bisa recook. 3 buah pisang tadi dilumatkan menggunakan garpu. Kemudian untuk bahan-bahan seperti telur dan juga gula serta soda kue dan juga ekstrak vanilanya dicampur menjadi satu. Kemudian diaduk sampai semua gulanya larut, dan juga untuk tekstur telurnya bisa mengembang. Tapi ini jangan sampai terlalu ngembang ya kurang lebih agak pucat-pucat sedikit sama seperti di video ini. Kalau mau menggunakan mixer juga boleh, tapi gunakanlah kecepatan sedang, jangan yang terlalu tinggi, dan juga untuk mixernya jangan terlalu lama. Selanjutnya tambahkan garam. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, kemudian dilanjutkan dengan menambahkan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Tambahkan tepung terigu sebanyak 11 sendok makan, protein sedang secara bertahap. Tambahkan minyak sayur sebanyak 10 sendok makan atau setara dengan 50 ml, kemudian diaduk sampai minyaknya tidak kelihatan.
Siapkan loyang dan olesi margarin atau mentega biasa secara tipis, kemudian disusul memberikan sedikit taburan tepung terigu. Tuang adonan secara keseluruhan, kemudian hentakkan beberapa kali agar udara yang mengendap di dalam bisa keluar. Beri topping dengan irisan pisang sebanyak 1 buah pisang di bagian atas adonan sebelum dipanggang. Ini untuk adonan yang kedua, sengaja saya beri irisan coklat batang seperti ini agar nanti rasanya bisa lebih enak. Lalu kemudian sama seperti tadi untuk prosesnya, yang membedakan sedikit hanya di bagian akhir, karena di bagian akhir ini saya tambahkan irisan coklat batang. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, tapi ini cocoknya menggunakan keju atau juga bisa menggunakan choco chips. Untuk ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit di atas suhu 150 derajat. Panggang adonan menggunakan api atas bawah yaitu 150 derajat selama 30 menit. Nanti bisa dikoreksi apakah dalamnya sudah matang atau tidak dengan cara tusuk adonan menggunakan tusuk sate atau lidi. Ini juga bisa dikukus. Kalau dikukus rasanya tetap enak, namun teksturnya sedikit basah, ada perbedaan sedikit, tapi untuk rasa enaknya masih tetap sama. Ini untuk penampakan adonannya setelah saya panggang kurang lebih 20 menit sudah mengembang dengan sempurna. Namun yang di sebelah kiri ini yang toppingnya pisang kelihatan lebih ngembang daripada yang menggunakan topping keju. Ini alasannya karena untuk adonannya tadi saya tambahkan coklat batang yang sudah saya potong-potong. Nah ini dia, hanya berbeda sedikit ya untuk tingkat ngembangnya, tapi ini tidak masalah. Untuk rasanya tetap sama dan tidak mempengaruhi untuk kualitasnya. Ini benar-benar cantik dan tidak lengket sama sekali. Dan bagian dalamnya juga sangat empuk. Ini bisa dijadikan ide untuk jualan juga. Untuk rasanya jangan ditanya lagi, ini nggak bikin enek karena saya menggunakan pisang raja. Jadi pisang ini juga sebenarnya bisa mempengaruhi rasa. Kalau pisang raja kan rasanya itu agak gurih-gurih gitu ya, dan manisnya juga pas. Jadi ketika membuat bolu pisang menggunakan pisang raja, insya Allah rasanya jauh lebih enak. Baiklah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dan di resep-resep berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.